lagi kita menggunakan alasan TSM, juga ada syarat calon yang akan kami sampaikan, dan ini barangkali yang akan menjadi titik tekan yang mulia. Ya. Ada 5, pertama nanti mobilisasi aparatur, ini penting juga, ASN. Kedua, ada pelanggaran pasal 71 ayat 2 tentang penggantian pejabat dalam rentang 6 bulan. Ya. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan paslon 3 petahana, pihak terkait, politik uang, dan pelanggaran lainnya yang akan kami jelaskan. Next slide. Terkait dengan ketidaknetralan aparat, bukti utama kami adalah adanya grup WhatsApp yang bernama Info Pemkot Tomohon. Jadi ini ada potongan, ya, ada potongan gambar slide yang kami jadikan bukti P9 itu, yang mulia. Di situ kami mengidentifikasi ada 27 ASN yang bergabung dalam WhatsApp grup ini, dan semuanya terindikasi partisan. Misalnya ada potongan-potongan gambar kampanye, kemudian ditutup dengan posting buat jadi, buat sampai jadi. Jadi ini kami identifikasi itu 27 itu adalah next slide. Nah, ini nama-namanya termasuk posisi-posisinya, semuanya ada di halaman 8 dan halaman 9 permohonan. Kembali ini ke petahana ya? Petahana yang mulia. Ya, oke. Kembali ke slide sebelumnya, mohon. Ini juga kami jadikan bukti P13. Ini kepala bagian hukum. Bagian hukum yang mulia, pemerintah Kota Tomohon, ya, yang menunjukkan tanda simbol C. Maksudnya ini Karol petahana. Oke. Banyak bukti-bukti lain, tapi izinkan kami dianggap dibacakan. Ya. Selanjutnya yang mulia. Next. Ini nama-nama tadi ya. Ya. Baik. Nah, ini argumentasi yang menurut kami mohon kita jadikan salah satu fokus yang mulia, bahwa paslon 3 melakukan penggantian pejabat pada saat menjelang pemilu kada, Pasal yang 71 bertentangan itu dengan ya. pasal 71 ayat 2 Ya. yang saya tidak bacakan, kita sama-sama paham, dilarang dan sanksinya adalah Tidak diskualifikasi. diperbolehkan kecuali ada izin. Persis. Ya. Nah, ini yang mulia adalah potongan berita yang menunjukkan ada pelantikan sumpah 99 pejabat pada tanggal 22-23. Ini beritanya di antara. Tapi acaranya sendiri 21-22. Poin yang penting adalah batasnya itu tanggal 22 September. Baik di peraturan KPU yang kita sama-sama paham, peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, lampirannya mengatakan 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terhitung adalah batasnya 22 September. 22 Maret. Nah, ini kami sudah jadikan sebagai bukti P25. Yang mulia, kami kesulitan mendapatkan SK pelantikan ini. Jadi mohon bisa dibantu, disumir nanti pihak terkait, karena ini bukti yang kami tidak bisa akses. Yang mulia, kami juga membuktikan, mendalilkan P25. P25 ini adalah surat Menteri Dalam Negeri nomor sekian, tanggal 29 Maret, yang di situ Menteri menegaskan bahwa ada pasal 71 ayat 2 yang harus diperhatikan. Lagi-lagi tanggal 22 Maret adalah batas waktunya. Di P26, ini kami buktikan, Pak, yang mulia, Ya. suratnya. Kemudian selanjutnya, di P26, setelah menerima kelihatannya, yang mulia, petahana kemudian mengeluarkan pembatalan. Pembatalan itu ada kami dapatkan. Jadi kalau pelantikannya kami nggak dapat, yang mulia. Tapi kalau pembatalannya 136 tahun 2024, keputusan wali kota, itu bisa diakses.
pembatalan dilakukan oleh petahana, tetapi yang menarik yang mulia, di P26 ini juga yang dibatalkan hanya 19 dari di 22 Maret itu pelantikannya 99 orang. Jadi ini juga mohon dicatat, pertanyaannya yang 80 orang Masih bagaimana tetap posisinya? berarti ya. Betul. 80. Persis yang mulia. Oke. Itu kami buktikan di P26 dan juga bukti-bukti lain. Ini yang merespon kalau gini, ini KPU sekaligus pihak terkait ini harus merespon ini. Siap yang mulia. Ya, Next slide. Nah, ini adalah surat dari pihak terkait yang kami jadikan bukti yang mulia, surat ke Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Agustus. Ada kami highlight poin nomor 2 di situ yang mulia. Calon wali kota nomor pasangan calon nomor 3 Bapak Karol Joram yang juga petahana mengakui sendiri sebenarnya telah secara implisit ya, nanti saya bacakan kalimatnya, telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pasal 712. Ayat kalimatnya begini yang mulia, surat Kemendagri beliau, bahwa pemerintah kota termohon sama sekali tidak mempunyai niat secara sengaja dan terencana. Sebenarnya ya paham, tapi tidak sengaja dan tidak terencana, kata beliau. Ini kami jadikan bukti surat beliau ke Menteri Dalam Negeri terkait bertanggal 20 Agustus, sudah dari Maret, baru 20 Agustus yang mulia, bersurat semacam ini. Pelantikannya di bulan Maret. Bukti P29. oke. Agak dipercepat Prof. Denny. Baik yang mulia. Lanjut yang mulia. Kalaupun ada argumentasi bahwa sudah dibatalkan, kami buktikan juga di P33 bahwa ada jurisprudensi pembatalan itu tidak, Mahkamah Agung tetap mengatakan perlu didiskualifikasi karena sudah ada akibat hukumnya. Kemudian kami lanjut di bukti P72 yang mulia, ada surat Bawaslu yang dikirim pada tanggal 25 September, himbauan kepada KPU termohon, kota termohon terkait pasal 71 ini, bahwa ada yang perlu diperhatikan. Memang himbauan yang mulia. Iya. Sayangnya memang kemudian tetap ditetapkan sebagai calon. Kemudian kami juga ingin sampaikan bukti selanjutnya, bukti P30 dan bukti P31, di mana ini penting yang mulia. Mohon izin teman-teman Bawaslu tanpa bermaksud lain tapi hanya pembuktian. P30 di sini sebelum penetapan sebenarnya sudah diajukan laporan, ada tanda bukti pelaporannya, tapi dianggap belum bisa diterima kalau belum ada penetapan. Sehari setelah penetapan, tanggal 23 September, diajukan lagi yang mulia. Sudah ada penetapan. Sekarang alasannya syarat formil 7 hari terlewati. Jadi sebelum penetapan diajukan alasannya belum penetapan. Setelah penetapan, Waktunya udah lewat. waktu 7 hari diketahuinya udah lewat. Oke. Pelantikannya 22 Maret yang mulia. Jadi 7 hari ini jadi problematik hukum tersendiri gitu. Pelapornya itu memang berbeda dan karenanya tidak sama dengan pelapor yang awal yang mungkin dikatakan sudah tahu lebih awal. Yang mulia, izin sampai di situ kami mohon diperkenankan rekan kami advokat Tarek untuk melanjutkan. Pak Tarek silakan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, kemudian dalil kami yang ketiga terkait paslon 3 petahana menyalahgunakan kewenangan fasilitas pemerintah kota termohon demi keuntungan elektoralnya sebagai peserta pemilu kada kota termohon, sehingga sudah seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota termohon. Dalil ini kami bagi ke dalam 3 bagian argumentasi. Yang pertama, slide 13, penyalahgunaan fasilitas pemerintah kota termohon berupa rumah dinas wali kota untuk pemenangan paslon 3 petahana. Yang kedua, penyalahgunaan program bantuan sosial dan bantuan lainnya dengan menyertakan citra diri untuk keuntungan elektoral paslon 3 petahana. Yang ketiga, terakhir, penyalahgunaan kewenangan dengan memberhentikan atau non-job tenaga kontrak dan pelindung masyarakat yang enggan mendukung paslon 3 petahana. Sebagaimana kami buktikan dalam bukti P35, 36 sampai dengan P43, kemudian P44 sampai dengan P46.
Sedikit penekanan pada argumentasi yang pertama terkait dengan penyalahgunaan rumah dinas wali kota atau mohon yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 atau di hari pencoblosan, paslon 3 petahana kedapatan menggunakan rumah dinas wali kota atau mohon yang beralamat di Walian 2, Kecamatan Tomohon Selatan untuk melakukan penghitungan cepat atau quick count pemilu kada Kota Tomohon. Namun yang menjadi masalah, terdapat video yang menunjukkan banyak sekali pejabat ASN yang hadir, pemerintah Kota Tomohon, dan turut melakukan selebrasi Ya, itu dengan mengucapkan dianggap dibacakan. Baik. Nanti Kemudian kita dalil lihat. kami yang keempat terkait praktik politik uang, money politics yang dilakukan oleh paslon 3 petahana untuk mendongkrak suara pada Ya, prinsipnya. Itu narasinya dianggap dibacakan. Baik. Kemudian dalil kami yang kelima dan terakhir yaitu pemungutan suara ulang di beberapa TPS di seluruh kecamatan sekota Tomohon karena telah dikondisikan untuk memenangkan paslon 3 selaku petahana. Pada dasarnya pada pelanggaran-pelanggaran di atas berupa praktik politik uang, praktik curang politik uang, money politics, mobilisasi ASN, penyalahgunaan kewenangan dan program serta penggantian pejabat, perolehan suara di seluruh kecamatan di Kota Tomohon dilaksanakan dengan melanggar prinsip pemilihan umum yang luber, jurdil dan demokratis. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ditutup dengan petitum yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi halaman 37 sampai 39 perbaikan permohonan kami. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Tadi Prof. Denny sudah bismillah, kamu belum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 557 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 3 WITA sepanjang untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 atas nama Karol Joram Azarias Senduk, SH, dan Sandy Gladys Adolfina Rumajar SE, MIKOM, di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan 1, Kelurahan Woloan 3, dan Kelurahan Tara-Tara 3, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Durukan 1, Kecamatan Tomohon Timur. Ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 557 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 3 WITA sebagaimana mohon dianggap dibacakan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 557 tahun 2024. Selanjutnya mohon dibacakan. Yang ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Karol Zoram Azarias Senduk SH dan Sandy Gladys Adolfina Rumajar SEMIKOM sebagai peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Yang keempat, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 557 tahun 2024 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Yang kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau yang terakhir, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 557 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 3 WITA sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di kelurahan yang mohon dianggap dibacakan. Ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024 di daerah-daerah yang mohon disebutkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini ditetapkan. Keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih. Baik, Yang mulia. terima kasih. Prof. Eni ada? Silakan, Prof. Cukup? Ya.